Halo, selamat pagi semuanya. Ini khususnya pertempuran yang mungkin barangkali kita kenal semua, arek-arek Surabaya ya. Nah, sampai ketemu dengan saya lagi di sini dalam materi sejarah Indonesia kelas 11 ya. Masih di berbagai macam pertempuran-pertempuran di daerah-daerah melawan sekutu. Yang kali ini tadi yang sudah saya bilang adalah pertempuran yang khusus yang pasti dikenal dengan kalian semua arek-arek Surabaya. Apalagi kalau bukan pertempuran 10 November di Surabaya ya. Nah, pertempuran 10 November di Surabaya bagaimana itu kronologinya? Coba kita lihat yang sini. Pertama ya, seperti tadi saya bilang adalah kedatangan sekutu. Nah, agak sedikit berbeda kedatangan sekutu yang di Surabaya ini dibanding kedatangan sekutu yang lain di daerah lain maksudnya. Kenapa? Karena yang namanya rakyat Surabaya dari awal sudah menolak kedatangan tentara asing manapun. Nah, dengan menolak tentara asing manapun di sini ya, tentara sekutu itu sudah langsung tidak diizinkan datang ke Surabaya. Nah, akhirnya bagaimana? Ini terjadi lobby ya, yang namanya wakil dari tentara sekutu waktu itu melobi Presiden Soekarno bahwa yang namanya tentara sekutu itu berjanji mereka itu kalau datang ke Surabaya hanya bertujuan untuk satu, melucuti tentara Jepang dan memulangkan tentara Jepang ke negaranya ya. Mereka tidak membawa serta tentara Nika Belanda, itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama masa pengambil alihan tentara Jepang ini itu adalah merupakan tanggung jawab bersama, yaitu baik tentara sekutu maupun juga tentara Indonesia yang ada di Surabaya ya. Jadi istilahnya yang menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Surabaya bukan 100% hanya istilahnya tanggung jawab sekutu, tetapi juga pemerintah Indonesia khususnya wilayah Surabaya. Waktu itu Surabaya kita gubernurnya waktu itu Gubernur Suryo ya, Gubernur Jawa Timur pertama. Nah, begini ya, setelah yang namanya sekutu itu berjanji untuk tidak membawa tentara Nika dan juga cuma untuk melucuti tentara Jepang, mau tidak mau akhirnya hal itu kita terima karena ya bagaimana lagi, yang mengizinkan juga presiden ya toh, karena bagaimanapun memang tugas sekutu itu harus ke negara kita untuk mengambil alih tentara Jepang beserta senjatanya ya. Nah, itu karena sudah ada jaminan tadinya mereka itu berjanji hanya itu saja tugasnya di Surabaya, maka akhirnya tentara sekutu bisa masuk ke Surabaya. Tetapi sayangnya ya, seperti biasa tentara sekutu istilahnya mengingkari janji ya. Di sini ya, tentara sekutu ya, walaupun tidak ada tentara Nika, tentara sekutu itu melakukan kekacauan keamanan dan ketertiban di Surabaya. Apa saja bentuk kekacauannya ya? Di sini nomor 1 ya melakukan gangguan kekacauan ya dengan cara satu, yaitu di sini dia melakukan yang melakukan kekacauan di sini adalah yang pertama ya, mereka di sini mengambil alih aset-aset gedung-gedung ya vital di Surabaya. Mengambil alih ya, tentara sekutu maksudnya mengambil alih ya aset-aset vital di Surabaya. Nah, apa saja aset-aset vital di Surabaya ya, kita bisa bayangkan tentu yang namanya Pelabuhan Tanjung Perak pada saat itu sudah dikuasai sama sekutu. Ya, tidak hanya pelabuhan tetapi juga yang namanya tempat telekomunikasi ya, tempat telekomunikasi seperti kantor pos besar ya, kantor pos besar, kemudian gedung Internasio, itu semua diambil alih oleh sekutu ya. Gedung Internasio, jadi gedung Internasio pada saat itu sebagai lambang pertahanannya, tempatnya pejuang Surabaya pada saat itu diambil alih sama sekutu. Kemudian
telekomunikasi ya, kantor pos besar diambil alih sama sekutu. Yang kemudian yang berikutnya juga yang namanya Tanjung Perak lah, itu juga diambil alih sama sekutu. Dan kemudian juga gedung-gedung pemerintahan ya, seperti waktu itu seperti Gerahadi dan sebagainya. Pokoknya tempat-tempat vital di Surabaya itu diduduki sama sekutu, intinya begitu. Terus kemudian yang kedua, mereka itu membebaskan tawanan perang Belanda yang seperti pertempuran-pertempuran yang lain ya. Ketika yang namanya Jepang ya, Jepang itu ketika di sini berhasil mengalahkan tentara Belanda ya, posisinya tentara Jepang itu mereka menawan tentara Belanda. Jadi yang namanya tentara Belanda itu ditawan ketika masa penjajahan Jepang ya. Nah, setelah mereka itu ditawan ya, ketika kedatangan sekutu ini, mereka membebaskan tawanan perang, mulai dari tawanan tentara Kenil ya, bekas tentara Kenil, terus kemudian juga bekas tentara berkebangsaan asing lainnya yang ketika waktu zaman Jepang dulu ditawan itu dibebaskan. Nah, mereka selama ini ditawan di mana? Di penjara Kalisosok. Nah, penjara Kalisosok itu yang dekatnya JMP atau penjara Kalisosok itu didatangi oleh sekutu. Mereka bukan bertugas sebenarnya, mereka dengan sengaja membebaskan tawanan perang selama masa penjajahan Jepang. Lah, tidak hanya dibebaskan, bahkan mereka itu diberikan senjata. Jadi bekas tentara Kenil ya, Koninklijk Nederland Indisch Leger atau tentara Kenil Belanda itu ya, dibebaskan dari penjara Kalisosok, dipersenjatai untuk apa? Bikin kekacauan di Surabaya. Ya, jadi setelah tempat-tempat vital itu tadi diduduki, terus kemudian yang namanya tawanan-tawanan perang Belanda itu tadi dibebaskan dan dipersenjatai, sudah bikin kacau sekacau-kacaunya di Surabaya. Tentu yang namanya rakyat Surabaya tidak tinggal diam. Nah, ya, kita tahu yang namanya tokoh Bung Tomo ya. Bung Tomo waktu itu adalah yang istilahnya yang paling getol dalam memimpin perang di Surabaya dalam melawan sekutu. Sebenarnya tidak hanya Bung Tomo, sebenarnya masih banyak arek-arek Surabaya ya. Cuman yang waktu itu yang selalu dijadikan ikon ketika kita kalau bicara pertempuran 10 November Bung Tomo ini. Nah, singkat cerita, setelah terjadi perang itu tadi, perjanjiannya sekutu tadi ya, kalau misalnya terjadi kekacauan, tadi kan keamanan dan ketertiban itu adalah dijaga sama kedua belah pihak. Keamanan dan ketertiban Surabaya itu dijaga kedua belah pihak, ya sekutu ya bangsa Indonesia. Tetapi setelah terjadi perang besar seperti ini, mereka mau tidak mau harus mengontak yang namanya biro kontak. Nah, biro kontak itu seumpama gitu adalah mediatornya. Jadi kalau misalnya sampai terjadi perselisihan antara pihak sekutu dengan pihak pejuang Indonesia, itu ada yang namanya biro kontak sebagai mediator. Siapa itu biro kontak? Biro kontak itu adalah merupakan dari sebagian itu adalah dari pemerintah Indonesia, yang sebagian lainnya itu merupakan wakil dari sekutu yang menjadi penengah, mediator. Nah, akhirnya bagaimana? Setelah ini terjadi perang ya, kemudian yang berikutnya ini membebaskan tawanan tadi ya, membebaskan tawanan Belanda ya. Itu terus kemudian yang berikutnya itu yang setelah terjadi perang di sini terpaksa menurunkan biro kontak ya. Nah, biro kontak itu siapa? Kalau bangsa Indonesia itu sampai mendatangkan Pak Karno, Bung Hatta dan Amir Syarifuddin ya sebagai wakil dari Indonesia. Nah, terus kemudian dari wakil sekutu siapa lagi kalau bukan Malabi ya, jenderalnya langsung ya turun tangan. Kok ini ada apa? Surabaya kok ribut ya, padahal tadinya sekutu tuh suruh datang ke Surabaya untuk melucuti tentara Jepang, kok sekarang kok jadi perang seperti ini, apa yang terjadi? Wis, biro kontak dari Jakarta turun ya. Kemudian setelah terjadi pecah perang di Surabaya ya.
Ya, itu di sini mendatangkan mediator, biro kontak ya. Biro kontak sebagai mediator ya dari Jakarta ya, sebagai mediator. Nah, terus mereka ke sini ngapain? Pak Karno dan kawan-kawan tadi, dan juga sampai Malabi juga datang. Lah, mereka datang ke sini yaitu untuk menenangkan di mana kedua belah pihak baik bangsa Indonesia maupun sekutu itu harus melakukan gencatan senjata, tidak boleh saling menyerang, berhentikan segala peperangan ya, pokoknya biarkan sekutu itu tugasnya sampai selesai melucuti tentara Jepang ya. Nah seperti itu. Nah tapi apa yang terjadi setelah mereka para biro kontak ini ya kembali lagi ke Jakarta, pulang, pecah lagi itu perang. Ya pecah lagi itu perang. Kenapa? Ya wong namanya sekutu masih belum juga mau mundur dari menduduki wilayah gedung-gedung penting di Surabaya tadi. Jadi tuntutan rakyat Surabaya tuh itu loh, itu gedungnya kita, ngapain kok kamu duduki? Ya kamu pergi dari Surabaya. Nah itu mereka ndak mau pergi dari kedudukan tempat-tempat penting di Surabaya itu tadi. Nah berarti kalau gitu pakai kekuatan senjata, jadi perang lagi. Setelah biro kontak itu pergi ya, pecah perang lagi. Nah untuk yang kali ini perang ya itu didatangi lagi sama Jenderal Malabi ya. Jenderal Malabi itu ini kok tadi sudah didatangi sampai ada Pak Karno, nggak berhenti perangnya. Wes sekarang saya tak lihat sendiri apa sih yang terjadi di lapangan ya. Pada saat itu terjadi kontak senjata ya. Kontak tersenjata itu terjadi di Gedung Internasio ya, ini di daerah dekat JMP ya, Gedung Internasio ya, kemarin kalian sudah ada yang mengunjungi ya kan. Nah Gedung Internasio ini terjadi kontak senjata antara Indonesia ya, katakan yang namanya pejuang di Surabaya kan pejuang Indonesia ya toh, pejuang RI dan sekutu. Nah soalnya yang sekutunya tidak mau keluar dan tidak mau istilahnya menyerahkan Gedung Internasio, yang kita suruh pergi ya, suruh pergi itu sekutu. Nah wis ketika terjadi perang ini tidak tanggung-tanggung, Malabi itu datang ke tempat pertempuran di Gedung Internasio ini ya. Terus ini adalah kedatangan Malabi. Nah inilah sumber petaka dari semuanya ya, kedatangan Jenderal Malabi ya ke Gedung Internasio itu maksudnya dia adalah untuk meredakan sendiri pertempuran antara arek Surabaya dan sekutu. Sayangnya ketika posisinya kendaraan yang membawa Jenderal Malabi itu melewati jembatan merah ya, itu di sini kena granat, kena bom. Lah namanya dia datang ke kancah perang, ya jangan salahkan. Ini ada dua kubu yang berperang. Ini kamu datang di tengah-tengah ya kan. Itu dari mana itu bom berasal dan lain-lain. Kalau nyasar kena yang di tengah, lah itu kan ya tidak salahnya yang perang ya. Sebenarnya yang salahnya itu caranya yang datang ya kan. Kalau caranya yang datang itu mau memediator, mau memediasi, seharusnya dia sebagai jenderal tertinggi sekutu, kenapa nggak dia itu bilang kepada komandannya, komandan sekutu, untuk menghentikan ya, komandan yang terjadi di lapangan itu untuk menghentikan perang. Nah dia mau memberikan instruksi lebih lanjut. Sebenarnya kan enak begitu ya. Ternyata dia tuh malah datang sendiri ke tengah-tengah kancah pertempuran. Akhirnya yang namanya kendaraannya beliau itu kena bom nyasar di antara, entah itu milik bangsa Indonesia, entah itu juga miliknya sekutu. Pokoknya setelah yang namanya bom itu mengenai kendaraan Malabi, lagian ketika perang kita juga nggak tahu di dalamnya mobil itu ada Malabi atau ada siapa ya kan. Akhirnya Malabi itu tewas
Karena yang namanya kendaraannya kena bom tadi. Lah ini sumber malapetaka itu. Setelah diketahui Malabi itu sebagai salah satu jenderal terbaik Inggris. Jadi jujur saja, Inggris itu mengalami trauma ya ketika perang di Indonesia, yaitu di perang 10 November ini. Jenderal terbaiknya yang tidak terkalahkan dalam perang hampir selama perang dunia kedua tewasnya di Surabaya. Ya sangat ironis ya toh. Nah sudah begitu karena kena peluru nyasar pula ya, jadi benar-benar sangat ironis. Nah pokoknya Inggris tidak mau tahu kalau yang menewaskan Malabi itu dianggap pasti bomnya dari Surabaya, dari rakyat Surabaya. Akhirnya bagaimana? Nah di sini waktu itu yang namanya pemimpin tentara sekutu diganti oleh Jenderal Mansert ya, kan soalnya Malabinya sudah tewas ya kan. Jadi pemimpin tertinggi sekutu waktu itu diganti oleh yang namanya Jenderal Mansert ya. Sekutu dipimpin oleh Jenderal Mansert ya. Nah Jenderal Mansert inilah yang di sini pada saat itu memberikan ultimatum karena sudah ngamuknya Inggris, marah ya gara-gara jenderal terbaiknya tewas di Surabaya, maka dia memberikan ultimatum. Lah ultimatum ini maksimal tanggal 10 November ya, 10 November tahun 45 arek-arek Surabaya, pejuang Indonesia harus dalam posisi menyerah dengan tangan di belakang kepala begini, meletakkan senjata. Mereka harus dalam posisi menyerah kepada sekutu. Batasnya tanggal 10 November 45 pagi. Kalau misalnya mereka tidak mau menyerah dan tidak mau menyerahkan senjata, maka Inggris akan membombardir Surabaya dari segala penjuru tanpa ampun, alias terjadi perang besar. Lah itulah dia kemudian peran Bung Tomo ya. Nah tadi perannya Bung Tomo itu, dia itu sampai istilahnya apa ya, membakar semangat arek-arek Surabaya siaran di RRI sana ya, untuk jangan takut arek-arek Surabaya ya. Baiklah, Inggris kita ladeni perang, lebih baik kita perang atau mati dalam pertempuran daripada kita dijajah, apalagi sampai dipaksa-paksa dengan kekuatan asing suruh ini dan suruh itu ya. Rakyat Surabaya menolak, menyerah sampai dengan 10 November pada jam batas yang ditentukan. Lah ya sudah, seperti yang kita ketahui, pecahlah perang di Surabaya itu. Perang ini berlangsung sangat lama, yaitu berlangsung selama 3 bulan lamanya. 3 bulan pertempuran besar dan benar-benar memakan banyak korban, tidak hanya dari pihak Indonesia tetapi juga dari pihak sekutu. Tentara sekutu sendiri banyak kehilangan ribuan prajuritnya yang prajurit-prajurit terbaik, tapi kita juga ya, kita juga bahkan pada saat itu ya Pak Karno ya, pemerintah pusat memberikan apresiasi waktu itu ya. Di sini dibantu oleh istilahnya beberapa banyak sekali kekuatan militer ya dari wilayah Indonesia yang lain untuk membantu perang di Surabaya. Kan lama, 3 bulan perang ini ya, demi untuk mempertahankan Indonesia merdeka itu, sampai pada akhirnya segala istilahnya segala upaya bangsa Indonesia ini membuahkan hasil, yaitu di mana sekutu berhasil kita usir dari bumi Surabaya ya. Nah seperti yang kita tahu ya, yang namanya perjuangan heroik tanggal 10 November 1945 ini kemudian diperingati sebagai Hari Pahlawan untuk memperingati jasa arek-arek Surabaya dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tadi ya, pejuang di 10 November Surabaya ini tidak hanya Bung Tomo, tadi sudah saya jelaskan, ada juga yang namanya Cak Arnowo, Cak Dul Arnowo. Nah, kalau kalian ke Surabaya atau kalian yang memang orang Surabaya ya, kalian pasti tahu yang namanya gedung
itu balai budaya ya, di situ balai budaya di Jalan Genteng Kali situ, itu di belakangnya kan ada yang namanya Jalan Genteng-Genteng itu ya. Jalan Genteng itu di situ ada yang namanya Genteng Arnowo ya, untuk menghormati salah satu pahlawan arek Surabaya ini ya. Di situ juga ada yang ikut berperang yaitu Maijen Sungkono ya, yang juga diabadikan sebagai sebuah nama jalan di Surabaya ya. Jadi pihak Maijen Sungkono juga ikut dalam perang ya, berjuang ini juga demikian Pak Arnowo ya, demikian juga masih banyak tokoh-tokoh pemuda arek-arek Surabaya yang lain ya, bahkan yang mungkin tidak dikenal dan sebagainya ya. Inti dan singkat cerita ya, disinilah sebenarnya momentum kemenangan bangsa Indonesia ketika melawan sekutu itu puncaknya ada di sini, yaitu di perjuangan 10 November di Surabaya. Selain yang terlama juga banyak berhasil menewaskan dari pihak sekutu. Oke, nah demikian yang namanya pertempuran 10 November sudah saya selesaikan materinya. Semoga membawa manfaat. Kita akan bertemu lagi di pertempuran yang berikutnya. Salam.